Ringkasan buku Leaders Eat Last oleh Simon Sinek. Apa sih buku ini? Leaders Eat Last itu kayak panduan buat para pemimpin, tapi dikemas simple dan relatable banget. Simon Sinek ngejelasin kalau pemimpin hebat itu nggak cuma soal ngejar target atau kelihatan keren, tapi gimana caranya bikin tim ngerasa aman, nyaman, dan dihargai. Pemimpin yang baik adalah yang rela makan belakangan, alias mengutamakan orang lain dulu dibanding dirinya. 1. The Circle of Safety. Bayangin kamu lagi main game bareng tim, terus ada satu zona aman, Circle of Safety, di mana kamu dia nggak bakal diserang musuh. Nah, Sinek bilang, pemimpin itu tugasnya bikin zona aman ini di dunia nyata. Kalau tim merasa aman dari ancaman internal, kayak gosip, rasa nggak dihargai, atau ketakutan kehilangan pekerjaan, mereka bakal fokus banget buat ngalahin musuh luar, kayak kompetitor atau masalah bisnis. Poin pentingnya, pemimpin itu kayak tameng buat timnya. Kalau semua orang ngerasa aman, produktivitas dan inovasi otomatis naik. 2. Bahan kimia. Otak, kenapa kita bertindak begitu? Sinek ngejelasin kalau perilaku manusia dipengaruhi banget sama bahan kimia di otak kita, khususnya 4 ini. 1. Endorfin, bikin kita tahan sakit. Misalnya, pas kamu olahraga berat, endorfin bikin kamu nggak gampang nyerah. 2. Dopamin, rasa puas pas goal tercapai. Contohnya, notif, congrats! Di aplikasi workout bikin kamu semangat terus. 3. Serotonin, ini muncul pas kamu dihargai. Misalnya, dapat shout-out dari bos di depan tim. 4. Oksitosin, hormon pelukan yang bikin kita ngerasa terkoneksi. Contohnya, pas temenmu ngajak hangout atau sekadar bilang, thanks udah bantuin. Poin pentingnya, pemimpin yang baik fokus bikin oksitosin dan serotonin melimpah di timnya, bukan sekadar bikin dopamin lewat target. 3. Problemnya dopamin-driven leadership. Di dunia modern, banyak pemimpin yang lebih fokus ke hasil instan alias dopamin. Contohnya, ngejar profit besar atau reward buat diri sendiri. Masalahnya, itu bikin lingkungan kerja toksik banget. Orang-orang jadi saling sikut, nggak peduli satu sama lain, dan gampang burnout. Sinek bilang, leadership sejati itu tentang menciptakan koneksi yang tahan lama, bukan cuma ngejar kemenangan cepat. Poin pentingnya, pemimpin yang baik harus mikir jangka panjang. Fokus ke hubungan, bukan cuma hasil. 4. Leadership is a choice. Pemimpin itu nggak selalu soal jabatan, tapi soal pilihan. Kamu bisa jadi leader walaupun cuma anggota tim biasa, asal kamu peduli sama orang lain dan berani ngambil tanggung jawab. Contohnya, di militer, perwira tinggi biasanya makan terakhir setelah semua anggota timnya. Itu bukan cuma aturan, tapi cara buat nunjukin bahwa pemimpin benar-benar peduli. Poin pentingnya, leadership itu tentang melayani, bukan dilayani. Pemimpin sejati nggak egois. 5. Trust is the secret sauce. Kepercayaan itu kayak bahan bakar utama dalam tim. Kalau nggak ada trust, tim bakal gampang banget pecah. Sinek kasih contoh perusahaan yang sukses karena trust-nya kuat banget. Mereka bikin karyawannya ngerasa dihargai, didengarkan, dan dianggap penting. Sebaliknya, perusahaan yang cuma fokus ke profit biasanya punya budaya kerja yang bikin orang gampang stres, nggak loyal, dan akhirnya performa menurun. Poinnya, pemimpin harus menciptakan trust dengan konsisten, bukan cuma janji manis. Trust dibangun lewat tindakan kecil sehari-hari, kayak mendengarkan atau memberi dukungan. 6. Empati, kunci. Jadi pemimpin yang dicintai. Empati itu skill wajib buat pemimpin zaman sekarang. Sinek cerita tentang betapa pentingnya memahami apa yang dirasakan tim kita. Kalau ada anggota tim yang struggling, pemimpin harus hadir dan bantu mereka, bukan malah cuek atau nyalahin. Poinnya, pemimpin itu harus jadi pendengar yang baik. Empati bikin tim lebih solid dan tahan banting. 7. Menghadapi tantangan zaman modern. Di era digital, tantangan buat pemimpin makin kompleks. Banyak karyawan ngerasa disconnected karena komunikasi lebih banyak lewat email atau chat, bukan tatap muka. Ditambah lagi, tekanan buat selalu on, bikin orang gampang stres. Sinek bilang, solusi terbaik adalah kembali ke dasar. Bangun koneksi manusiawi. Ajak tim ngobrol langsung, adain pertemuan rutin, dan tunjukkan bahwa kamu peduli. Poinnya, teknologi boleh canggih, tapi koneksi manusia tetap nomor 1. Pemimpin harus bikin lingkungan kerja yang sehat di tengah tekanan modern. 8. The courage to lead. Jadi pemimpin itu nggak gampang. Kadang kamu harus ambil keputusan yang nggak populer demi kebaikan tim. Tapi disitulah keberanian diuji.
Pemimpin yang baik rela ngorbanin dirinya buat orang lain, bahkan kalau itu bikin mereka nggak nyaman. Sinek juga ngasih contoh orang-orang yang berani memprioritaskan moral daripada keuntungan. Mereka mungkin nggak selalu sukses secara finansial, tapi mereka dihormati dan diingat. Poinnya, leadership butuh keberanian dan integritas. Jangan takut buat ambil keputusan sulit selama itu benar. Kesimpulan dari buku ini tuh, sebenarnya pemimpin yang dihormati versus ditakuti. Di akhir buku, Sinek ngajak kita refleksi. Kamu mau jadi pemimpin yang dihormati atau ditakuti? Pemimpin yang baik itu nggak cuma ngejar profit, tapi bikin timnya berkembang dan bahagia. Mereka jadi panutan karena tulus, bukan karena power. Pesan utamanya, leadership itu soal kontribusi, bukan dominasi. Kalau kamu fokus pada kesejahteraan orang lain, kesuksesan bakal datang dengan sendirinya. Itu dia ringkasan Leaders Eat Last. Semoga kamu jadi lebih semangat buat jadi pemimpin yang keren ya.